Baik, baru saja meluncur ke ruang dengar Anda dari suaranya Rif ya. Dan masih ada simak serbuk Senin Berbuku hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik, News interaktif, solutif, dan dengan buku Rempah-Rempah, Persaingan dan Perebutan pada abad ke-16 yang membentuk dunia baru, karya Roger Crowley, seorang sejarawan sekaligus penulis buku-buku bestseller asal Inggris ya. Nah, tadi sudah dibuka ya di bab pertama ya, pada bagian pertama ngomongin soal bagaimana kemudian Portugal ini mendahului kawannya Spanyol untuk melakukan pelayaran. Nah, apa pada episode berikutnya? Nah, ini dia. Roger kemudian menuliskan ke dalam bab 2 ya, judulnya Peta dan Spekulasi antara tahun 1513 sampai 1519. Bangsa Spanyol terus tertinggal dalam perlombaan mencapai Hindia. Keraguan terhadap klaim Columbus bahwa dirinya sudah dekat dengan Jepang mulai membesar. Sejauh ini prestasinya tidak menghasilkan apapun. Kemajuan bangsa Portugis yang konsisten menimbulkan rasa iri dan kekhawatiran dari negara tetangganya, Portugal dan Raja Kastilia. Sang raja yang kini sedang berusaha menyatukan kerajaan-kerajaan lain di semenanjung Iberia menjadi negara Spanyol bersatu, yang terikat oleh ikatan pernikahan dan dekatnya wilayah mereka ke dalam hubungan yang mungkin bisa digambarkan sebagai hubungan pasif-agresif. Saingan berat dengan kedua pasangan penguasanya saling menyapa sebagai teman baik. Di kedua sisi perbatasan ini terdapat upaya untuk saling menggali keterampilan dan pengetahuan maritim pihak yang lainnya. Selain dengan orang Iberia sendiri, keduanya juga bergantung pada pihak luar, termasuk di dalamnya orang Venesia, Genoa, dan Prancis. Tetapi secara umum, arus keahlian berjalan satu arah. Dari bangsa Portugis, pelopor dalam kegiatan eksplorasi ke pusat informasi Kastilia di Sevilla. Wilayah eksplorasi untuk kedua belah pihak terikat oleh perjanjian Tordesillas pada tahun 1494 setelah pertempuran sengit di Samudra Atlantik. Kerajaan Kastilia dan Portugal telah sepakat untuk mengalokasikan wilayah eksplorasi yang terpisah melalui garis imajiner yang melintasi Samudra Atlantik dari kutub utara ke kutub selatan. Posisinya dihitung dari Kepulauan Tanjung Verde sampai suatu titik 270 liga, atau satu liganya sama dengan 5,5 kilometer. Nah, bisa dihitung sendiri di sebelah barat ya. Hal ini dimaksudkan untuk menegaskan klaim eksplorasi dan teritorial sehubungan dengan Samudra Atlantik. Tetapi saat bangsa Portugis bergerak ke timur menuju Kepulauan Rempah-Rempah, dampak sepenuhnya menjadi jelas. Garis demarkasi seharusnya memanjang memutari dunia dari atas ke bawah, seperti pisau yang membelah jeruk tepat menjadi dua bagian yang identik. Persoalan pentingnya adalah siapa yang memiliki sumber pala dan cengkih yang sangat didambakan di belahan bumi lain. Apapun perbedaan pendapat yang mereka miliki, para pionir Iberia ini sepakat mengeklaim hak monopoli atas penemuan seluruh planet sebagai ruang politik yang diprivatisasi. Tunjukkan pada saya wasiat Adam. Demikian ejekan Francis I, Raja Perancis, saingan berat Spanyol. Hal penting dalam pertanyaan tentang di manakah Antemeridian membelah Kepulauan Melayu adalah permasalahan tentang ukuran jeruk. Columbus meyakini dunia lebih kecil daripada kenyataannya. Pemikiran dunia yang lebih kecil cocok untuk ambisi Kastilia.
Hal ini memungkinkan mereka untuk mengeklaim wilayah yang luas di timur yang telah diabaikan oleh bangsa Portugis. Bangsa Portugis telah melakukan perjalanan lebih jauh daripada pesaing mereka dan memiliki penilaian yang lebih realistis, walaupun belum ada di antara keduanya yang mengetahui seberapa luas Samudra Pasifik. Garis Tordesillas terbukti menjadi kutukan yang dijatuhkan atas pretensi para pionir Iberia, mengingat ketidakmampuan untuk mengukur garis bujur secara akurat, yaitu posisi timur barat di daerah manapun relatif terhadap Kepulauan Tanjung Verde. Mustahil untuk menentukan dengan tepat bagaimana dan di mana alokasi hak apropriasi mereka di daerah tropis. Obsesif, sebagaimana perburuan partikel subatom yang sulit dipahami. Masalah garis demarkasi ditakdirkan untuk terus diperdebatkan sepanjang abad ke-16. Melahirkan banyak sekali dokumen, klaim dan klaim balik, kebuntuan diplomatik dan perang. Tampaknya hanya kepemilikan yang bisa memutuskan masalah ini. Sebuah solusi yang tidak dirasakan manfaatnya oleh penduduk asli. Setelah perjanjian Tordesillas, bagi bangsa Spanyol, satu-satunya cara untuk bersaing dalam perdagangan rempah-rempah adalah dengan berlayar ke barat. Dan hal itu memerlukan suatu kanal yang dapat menembus batas benua Amerika atau memutari tanjung terakhir benua itu, mirip dengan Tanjung Harapan yang dilalui oleh bangsa Portugis dalam perjalanannya ke timur menuju India, ke laut yang terbentang di baliknya. Pemikiran bahwa mungkin ada selat yang menjadi jalur penghubung menjadi topik yang sangat menarik. Dua dasawarsa pertama pada abad ke-16 mencatat adanya upaya penyelidikan berulang-ulang menyusuri pantai Amerika Selatan yang dilakukan oleh orang-orang Portugis maupun Spanyol untuk menemukan jalan tembus, menjelajahi sungai dan teluk kecil, mengikuti garis pantai yang tampaknya meruncing ke barat daya ke garis lintang yang lebih dingin. Pada tahun 1513, ketika penakluk Vasco Nunes de Balboa melintasi tanah genting sempit Panama dan beringsut menuju ombak samudra baru yang disebutnya sebagai Mar del Sur atau Laut Selatan. Hal itu dianggap sebagai petanda baik. Temuan ini menunjukkan bahwa benua tersebut mungkin dapat ditembus. Pada tahun yang sama, peta terkenal karya Martin Waldseemüller, orang pertama yang memberi nama Amerika pada benua itu, menyertakan sebuah kanal di wilayah ini. Ferdinand dari Aragon sudah memerintahkan Juan Diaz de Solis, seorang navigator yang mungkin keturunan Portugis, untuk mencari kanal tersebut. Solis berangkat pada tahun 1514 setelah mendapat keberatan awal dari Raja Portugis untuk menemukan rute ke barat menuju Kepulauan Maluku yang berada di dalam batas demarkasi kami dan engkau akan mengambil kepemilikannya. Sebuah pernyataan yang terus diulangi di Spanyol selama beberapa dasawarsa berikutnya. Solis berlayar menyusuri River Plate dengan harapan ini mungkin kanal lintas benua yang dicarinya. Tetapi dia terbunuh saat bertemu suku pribumi dan dimakan hingga habis tak tersisa. Namun harapan atas keberadaan jalan tembus itu tetap ada, seperti halnya klaim Spanyol. Seluruh Eropa geger dengan rasa penasaran intelektual tentang dunia yang baru terungkap dari Lisbon dan Sevilla. Bankir Jerman dan Spanyol mendanai sejumlah perjalanan, tak sabar ingin meraup keuntungan. Para kartografer berebutan untuk membuat gambar-gambar baru dunia. Peta dan globe spekulatif dibuat dengan memproyeksikan keinginan
para penjelajah, selat yang mengarah ke Laut Baru. Sebuah peta yang dibuat berdasarkan perjalanan mu'alim Portugis João de Lisboa pada tahun 1514 menunjukkan Amerika Selatan meruncing hingga satu titik tertentu. Tahun berikutnya, global karya kartografer lain, Johannes Conner, mencakup kanal tengah Waldseemüller dan selat yang mengelilingi ujung Amerika Selatan, memisahkan benua Amerika dari daratan yang diberi nama Antartika, tetapi belum pernah ditemukan. Komentar pendamping Schoner menyatakan bahwa dan bangsa Portugis pun berlayar di seputar wilayah ini, Brasile Regio, dan menemukan bagian yang sangat mirip dengan Eropa, tempat kita tinggal, dan terletak menyamping antara timur dan barat. Dari satu sisi terlihat daratan di sisi lain, dan tanjung di wilayah ini berjarak sekitar 100 km jauhnya. Seolah-olah seseorang sedang berlayar ke arah timur melalui selat Gibraltar dan atau Sevilla dan Barbary atau Maroko di Afrika, seperti yang ditunjukkan oleh globe kita ke arah kutub Antartika. Selain itu, jarak dari wilayah Brasil ini ke Malaka, tempat Santo Thomas di mahkotai kemartiran tidak begitu jauh. Schoner memberikan prospek analogi yang nyaman kepada orang-orang Eropa tentang berlayar keluar dari Laut Tengah, kemudian dengan mengecilkan dunia secara signifikan. Jarak antara benua Amerika dengan Malaka tidak bisa dilalui hanya dengan melintasi lautan sempit. Di balik analogi ini mungkin terdapat distorsi atau laporan penyelidikan di River Plate, tempat Francisco Serrao Fernão de Magalhães melangkah ke dalam arena spekulasi dan eksplorasi ini. Magalhães yang asal-usulnya dapat ditelusuri dari kalangan bangsawan Portugal rendahan, memiliki pola asuh yang khas untuk usia dan kelasnya, memendam cita-cita kekesatriaan abad pertengahan akhir dengan komitmennya pada perbuatan besar dan kejayaan pribadi. Terdapat kisah konvensional tentang dirinya yang bertugas sebagai seorang pelayan di istana Raja Manuel di Lisbon, tempat semua promosi berasal. Kemudian petualangan di dunia ekspansi luar negeri Portugis yang dinamis, sebuah peluang untuk para pengambil risiko, pencari keberuntungan, risiko liar, dan kejayaan. Seperti Luis de Camões, penyair epik pada zaman penjelajahan Portugal, dia telah menyaksikan pengepungan kapal karam, kemudian pertempuran laut, prospek kekayaan dan berbaliknya keberuntungan seseorang secara tiba-tiba. Magalhães telah berlayar mengunjungi India dengan armada Imperial Portugis tahunan pada 1505. Berpartisipasi dalam penjarahan pantai Afrika Timur, turut serta dalam pertempuran laut penting di Diu pada tahun 1509. Hadir pula dalam penaklukan Malaka 1511, menyelamatkan nyawa Serrao dalam penyergapan dan berlayar bersamanya hingga sejauh ke Sumatera. Kemudian dia kehilangan semua kekayaan yang dikumpulkannya di timur ketika kapalnya karam di Maladewa, tempat dia tampaknya bertindak dengan gagah berani dan kepala dingin. Dia berhasil ke Goa dalam keadaan hampir jatuh miskin, sedemikian miskinnya hingga Afonso de Albuquerque memberinya baju besi bekas. Akhirnya dia kembali ke Portugal dan berpartisipasi dalam ekspedisi perang melawan bangsa Moor di Maroko. Di suatu tempat, entah jalannya selalu
entah di timur ataupun di Maroko. Kakinya terluka. Setelah itu jalannya selalu pincang. Magalhaes telah melihat dunia timur, melihat sekilas berbagai kemungkinannya, dan memiliki surat dari Serau tentang kekayaan kepulauan rempah-rempah. Dia tenggelam dalam berbagai peta dan saran para kartografer. Petualangan Maroko pada 1513 sampai 1514 terbukti menjadi penyebab kehancurannya sehubungan dengan promosi yang diperolehnya di Portugal. Dia dituduh menjual barang rampasan secara ilegal. Dia berhasil membersihkan namanya, tetapi ada sesuatu dalam sifatnya, sifat keras kepala dan harga diri, yang membuat Raja Manuel menjadi marah. Ketika dia meminta pengembalian tunjangan dari istana, hal ini ditolak. Dengan keras kepala, dia memintanya lagi dan dengan tegas ditolak untuk kedua kalinya. Karena segala upaya menemui jalan buntu dan didorong rasa ketidakadilan yang membara, dia beralih melintasi perbatasan ke negara tetangga Kastilia. Mungkin surat-surat Serau serta hasil keuntungan dari perjalanannya sendiri yang menyulut kembali minatnya pada Kepulauan Maluku. Penelaahannya sendiri atas berbagai peta dan globe meyakinkannya bahwa pasti ada jalan untuk mencapai Kepulauan Rempah-Rempah dengan berlayar ke barat. Dalam hal ini, mengingat perjanjian Tordesillas, peluang untuk meraup keuntungan itu tidak terletak pada Portugal, tetapi pada Spanyol. Dengan menghasilkan debu negara kelahirannya dari kakinya, dengan mengibaskan debu negara kelahirannya dari kakinya, dan seiring hilangnya peluangnya di sana, dia melintasi perbatasan pada musim gugur tahun 1517. Pada tanggal 20 Oktober, dia tiba di Sevilla, pusat eksplorasi dan usaha Kastilia, tempat dia bersumpah setia pada kerajaan dan mengganti namanya menjadi Fernando de Magallanes. Dia membawa serta resumenya, surat-surat Serau, peta dan atlas yang persuasif, serta kepercayaan dirinya sendiri. Portofolio ini juga mencakup 2 budak, seorang lelaki Enrique de Malacca dan seorang perempuan Sumatera, untuk menambah kredibilitas pengetahuannya tentang dunia timur. Hal yang dibutuhkannya sekarang adalah koneksi. Di Sevilla, lembaga Casa de Contractation yang mengendalikan semua upaya eksplorasi dan bisnis di benua Amerika dipimpin oleh Juan Rodriguez de Fonseca yang berkuasa, Uskup Burgos. Di kota ini, Magalhaes yang menemukan sekelompok kecil emigran Portugis yang cukup berpengaruh. Termasuk di dalamnya adalah Diogo Barbosa, seorang pengasingan Portugis yang mapan, yang menjadi sangat akrab dengannya sehingga Magalhaes menikahi putrinya dalam waktu 2 bulan setelah perkenalannya. Dan Juan de Aranda yang memiliki koneksi dengan Casa de Contractation. Magalhaes juga memiliki seorang mitra dalam bisnis yang dipromosikannya, Rui de Veleiro, yang agak eksentrik, seorang kosmografer dan astrolog yang mengaku telah memecahkan masalah penentuan garis bujur. Veleiro yang memiliki keyakinan yang sama dengannya bahwa Kepulauan Maluku terletak di bagian Spanyol dari garis demarkasi, mengikutinya ke Kastilia pada Desember. Secara kebetulan, Magalhaes tiba pada saat yang tepat dalam urusan politik Kastilia dengan seluruh Spanyol. 1 bulan setelah kedatangannya, Karl Duke dari Burgundi yang berusia 18 tahun tiba di Kastilia untuk naik tahta sebagai Karl I dari Spanyol, yang diwarisinya melalui aliansi dinasti.
Hampir semua penasihatnya adalah orang Flanders dari Eropa Utara, dan Karl tidak bisa berbahasa Kastilia, tetapi kedatangannya menjadi titik terobosan yang menentukan dalam urusan kerajaan barunya. Kastilia berusaha mengembangkan wilayahnya hingga menjangkau benua Amerika dan haus untuk lebih banyak lagi. Pada saat yang sama, berbagai kerajaan di Spanyol memutuskan untuk bersatu menjadi blok yang koheren di bawah raja mudanya. Karl pun memilih Valladolid sebagai tempat bertahtanya, ibu kota efektif Spanyol, dan di sanalah Juan de Aranda menawarkan diri untuk menjadi perantara usulan Magellan. Pada Januari 1518, Magellan dan Valleiro berangkat ke ibu kota di bawah bimbingan Aranda. Tapi siapakah Juan de Aranda? Roger menuliskannya pada paragraf berikutnya. Tapi sabar, masih akan panjang ceritanya. Oke, Cak Doble, terima kasih sudah gabung di 085542 1912 ya. Oke, Pak Gusoro, oke, nanti ditunggu deh ya. Ada cerita tentang Christopher Columbus, cerita tentang Magellan, cerita tentang Marco Polo. Oke, saya akan bagikan, tapi saya harus selesai sampai di sini dulu deh. Minggu depan ya, kita akan teruskan, kita akan lanjutkan cerita tentang bagaimana kemudian Magellan akan mendapatkan apa ketika berhadapan dengan raja baru Karl I di Spanyol. Takim, thank you, menarik sekali bukunya. Oke deh, thank you. Semoga aja tidak membosankan. Akhirnya dari kawasan Kelinci 7 FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif Serbuk harus saya akhiri sampai di sini. Ketemu lagi minggu depan.